anakmu mas minimum telepon. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Welcome, Spirit of God. Welcome, Spirit of God. Mari saudaraku, untuk mengawali segala sesuatu, saya mengajak kita berdoa bersama. Kembali pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bersyukur kepadamu, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah, Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya di saat Engkau hadir, maka kegelapan akan lenyap. Di saat Engkau hadir, maka yang hilang pengharapan memiliki pengharapan yang kekal. Di saat Engkau hadir, yang lemah akan memperoleh kekuatan sehingga dapat berlari, bahkan terbang mengatasi badai kehidupan. Dan di saat Engkau hadir, kami percaya segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sehingga kami dapat berkata, apapun yang kami alami tidak membuat sukacita kami hilang, tidak membuat damai sejahtera kami hilang, karena satu pribadi yang kami miliki, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang hidup dalam kami,
memiliki kami. Biarlah kami dan Engkau menjadi satu seperti yang Engkau ingini terjadi dalam hidup kami selamanya. Selamanya, ya selamanya, 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 selamanya. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang kami miliki. Beracara sepenuhnya dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu tidak ada yang dapat menghalangi kami. Karena kami bertekad untuk kami memperoleh berkat itu. Berkat yang Kau siapkan buat kami lewat firman-Mu yang kami terima hari ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau saja yang memberkati kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami siap memberi yang terbaik lewat pengakuan kami. Kami siap memberi yang terbaik lewat pujian kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memuji, kami menyembah. Yang siap memuji dan menyembah sama-sama katakan, amin. Haleluya, 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 haleluya. Untuk mengawali akan ibadah ini, saya mau menyapa dulu untuk saudaraku yang ada di benua Australia. Untuk PLC jemaat di kota Melbourne. Untuk PA Sydney, Brisbane, Australia dan sekitarnya. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara yang di Australia diberkati. Yang siap diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Dan saya juga menyapa untuk JKI Zoe Live di Bandung, JKI Zoe Live Citra Raya Tangerang. Shalom. Shalom. Haleluya. Dan juga untuk PA Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga untuk di Jabodetabek, untuk fellowship para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik. Dan juga di Kabupaten Rotendao, NTT, yaitu fellowship hamba-hamba Tuhan. Untuk itu, biarlah untuk seluruh Indonesia, shalom. 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 Siap menerima yang terbaik. Haleluya. Untuk mengawalinya, saya mengajak bersama-sama. Mari kembali kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Karena Dia saja yang layak disembah oleh segala bangsa. Dan saya percaya setiap bangsa akan bertekuk lutut, sujud menyembah. Setiap bangsa akan mengaku bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang layak, Engkau saja yang layak. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh, katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Biarlah saja Dia yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan selamanya. Yesus Kristus saja yang layak diagungkan, ditinggikan selamanya. Tidak ada nama yang lain, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus saja yang layak. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. All the glory, all the honor, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory,
the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, haleluya, sama-sama nyanyikan. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Hanya drum saja, katakan all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Engkau yang layak diagungkan selamanya. Yesus dimuliakan selamanya. Segala yang layak semuanya Engkau saja Bapa. Tidak ada yang lain. Kristus. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memuaskan setiap yang haus. Hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi yang lemah. Hadirat-Mu membebaskan bagi yang terikat. Kami percaya kuasa-Mu terbukti bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Sherere boyara lama yara lama yara lama. Sherere boyara lama yara lama.
Engkau saja Tuhan yang bekerja, Roh-Mu saja Tuhan yang menguasai kami. Kami membebaskan roh kami untuk menyembah Engkau, karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang membuat mujizat, Engkau yang membuka jalan bagi setiap jalan yang tertutup. Engkaulah pengharapan kami. Di dalam-Mu kami memperoleh kehidupan yang kekal. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu saudaraku. Yang di rumah mari buka kedua tangan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, biar pada saat ini engkau berseru. Berserulah kepadanya. Nama yang ajaib, Yesus, Yesus, Kaulah sumber kekuatan bagi kami, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Biar tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin menceritakan satu pengalaman. Suatu kali di saat malam saya mengalami badan saya terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudaraku. Sempat terlintas di pikiran saya, mungkin ini waktuku. Tapi aku terus berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Saya langsung bangunkan istri saya untuk sama-sama berdoa. Waktu itu posisi istri saya duduk di pinggir tempat tidur. Saya bertelungkup di pinggir tempat tidur. Dan tiba-tiba ada suara, sembahlah Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Tahu gak saudaraku, harusnya saya berdoa, tapi yang saya lakukan, saya menyembah Dia. Saya menyembah Dia bersama-sama dengan istri saya. Menyembah. Dan terjadi, ada aliran panas turun dari ujung kepala saya sampai ujung kaki. Dan saat ini saya mau bilang, saudaraku, apapun keadaanmu, di saat engkau lemah, di saat engkau tak berdaya, saat itulah di saat engkau, mungkin engkau bisa bermain gitar, mungkin engkau bisa bermain piano. Ambillah gitarmu, datanglah ke pianomu. Mungkin engkau tidak bisa bermain alat musik, engkau menyanyilah, angkat suara, pujilah, sembahlah Dia. Maka saya mau bilang begini, di saat kita menyembah, maka kita mengembangkan sayap. Sayap pujian mengepak. Maka kita dapat mengatasi badai seperti burung Raja Wali. Inilah saatnya, saudaraku. Sembah Dia sekali lagi. Sembah Dia dengan iringan musik ini. Sembah Dia. Sembah Dia, saudaraku. Kau Raja kami, Kau Raja kami, Kaulah sumber kekuatan. Haleluya. Saya mau bilang
ulang sekali lagi seperti ini saudaraku. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap kita yang berharap hanya kepadanya. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once again, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Amin. Hanya Engkau. Ya benar, Engkaulah pribadi yang dapat mendatangkan sukacita, yang dapat memberikan damai sejahtera yang dibutuhkan oleh dunia ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, dialah yang membuat jalan, dialah yang membuat mujizat. Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Dia saja kebenaran yang kita pegang. Dia saja keyakinan kita, sehingga kita tetap terus dapat bersinar terang bagi dunia ini. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, sejemput kita bangkit berdiri bersama. Kita bertepuk tangan ikuti irama ini saudaraku. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, oh, untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan ku hidup, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasanku, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Oh, 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 oh. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah alasan untuk kita hidup, untuk tetap jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudaraku, kita nyatakan pernyataan iman kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah Anak Allah yang hidup, sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini, aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari sekali lagi saya mengajak, kita akui sekali lagi,
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi, lebih lagi katakan, satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Silakan hambanya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari lebih lagi nyatakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi dengan jemaat-jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan ini yang akan membuat kami semuanya tanpa kecuali memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam kami masing-masing. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kali ini kita akan mempelajari dari Eliezer. Eliezer ini adalah hambanya Abraham. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Eliezer ini hamba Tuhan,
hambanya Abraham yang sudah cukup lama. Oke, supaya kita bisa cepat mengerti, kita akan membaca Kejadian 15 ayat 2 sampai yang keempat. Kejadian 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Haleluya. Nah, Eliezer ini adalah hamba dari Abraham. Dan kita akan membaca lagi siapakah Eliezer ini. Kejadian pasal 24 ayat yang kedua. Kejadian 24 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. "Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku." Ya. Nah, Eliezer ini dikatakan hamba Abraham yang paling tua, yang paling senior. Dan dia telah diberi kuasa oleh Abraham untuk menguasai atas segala kepunyaan Abraham. Wow. Pastilah dia mengerti hal-hal yang dilakukan oleh Abraham, apa yang menjadi kepercayaan Abraham, dia tahu persis. Dan bahkan saya yakin dia juga tahu bagaimana berdoa. Nah, nanti kita akan mempelajari apa yang terjadi dengan Eliezer ini. Oke, sekarang supaya tidak salah, ada seorang tokoh juga yang namanya mirip-mirip dengan Eliezer. Saya ajak Anda untuk membaca Keluaran pasal 6 ayat 22. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. "Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar." Iya. Nah, anak daripada Harun membacanya nggak boleh Eleazar, El-Azar. Kemudian kalau hambanya Abraham, Eliezer. Jadi berbeda walaupun artinya mirip-mirip. Ya, yang penting kita tahu adanya perbedaan, ya, jangan sampai confuse. Sekarang kita akan mempelajari Eliezer ini, apa dan bagaimana yang dia lakukan. Dia mendapatkan kepercayaan dari Abraham, kepercayaan yang luar biasa. Bahkan Eliezer diperintahkan untuk pergi ke kampung halaman Abraham dan disuruh mencarikan istri bagi Iskak. Seberapa percayanya Abraham? Pasti Abraham mempunyai kepercayaan yang sangat besar. Dan Eliezer ini diberi tugas untuk tugas itu. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Kejadian 24 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. "Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sana saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Ya, stop dulu. Nah, Eliezer ini diberi mandat oleh Abraham untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya
Iskak, ya, pasti dan jelas anaknya Iskak. Nah, maka Eliezer ini disumpah oleh Abraham supaya dia tidak mengambil perempuan-perempuan dari Kanaan, tetapi dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, ya. Nah, sekarang ayat yang kelima. Kejadian 24 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Iya, stop dulu. Abraham tidak mengizinkan bahwa Iskak kembali ke tanah kelahirannya, tanah leluhurnya, ya. Eliezer mencoba untuk mencari jalan keluar, ya. Andai kata sudah pergi jauh, kemudian tidak ada perempuan yang mau diajak, terus gimana? Bolehkah aku membawa Iskak ke sana? Abraham bilang, no, tidak boleh, ya. Oke, lanjut. Kejadian 24 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Haleluya. Nah, dari sini Abraham mulai bernubuat. Kenapa? Karena Abraham dicepit, ya. Andai kata tidak ada yang mau, gimana? Abraham tetap berkata, no. Dan Abraham mulai bernubuat di dalam ayatnya ini berkata, dialah juga akan mengutus malaikatnya. Tuhan yang disembah oleh Abraham itu yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya. Disinilah kita belajar keteguhan iman Abraham. Oke, lanjut lagi ayat yang ke-8. Kejadian 24 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Oke. Abraham berkata, kalau memang perempuan di sana tidak ada yang mau, maka lepaslah engkau dari kutuk, ya, yang telah kau ucapkan sumpah itu. Oke, lanjut lagi. Ayat 9. Ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Iya. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh Abraham, Iskak, dan nanti Yakub, ya. Jadi tangan hamba itu ditaruh di bawah pangkal paha, ya, di bawah. Dia mengucapkan sumpah itu. Oke, lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuanya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Iya. Kemudian Eliezer melakukan persiapan-persiapan. Dan persiapannya bukan main-main. Dikatakan kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Perjalanan yang tidak pendek, perjalanan yang cukup jauh.
Ingat, belum ada kendaraan, bukan? Mereka cuma naik onta. Dan saya pernah mencoba menghitung berapa jauhnya, ratusan mil, ya. Oh, haleluya. Sekarang kita baca selanjutnya. Kejadian 24 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ya, stop dulu. Eliezer tahu persis kebiasaan orang-orang di daerah sekitar itu, ya. Di daerah Mesopotamia, daerah Kanaan, di daerah Mesir, perempuan-perempuan ini tatkala mengambil air adalah di waktu menjelang sore, ya. Perempuan ini berombongan, mereka mengambil air untuk dibawa pulang. Dan tidak ada orang laki-laki yang mengambil air. Ya. Ini adalah kebiasaan orang di sana. Dan dikatakan tadi bahwa Eliezer sengaja nggak mau masuk kota. Dia sengaja di pinggir kota untuk melihat perempuan-perempuan yang mengambil air tadi. Ya. Nah, di sini nanti kita mendapatkan satu pelajaran bagaimana Eliezer menjalankan misinya ini. Ya. Eliezer tidak gegabah mencari seorang perempuan untuk Iska. Dia enggak gegabah. Kita akan membaca. Selanjutnya kita baca Kejadian 24 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allahku, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya, stop dulu. Kalau Anda memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Eliezer ini, ya, dikatakan begini, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Apa ini maksudnya? Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Maksudnya supaya aku jangan sampai salah pilih. Supaya aku jangan salah di dalam menjalankan misi ini. Bayangkan, mensuruh mencari istri untuk anaknya Abraham yang namanya Iska. Ya. Oh, haleluya. Kita lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Iya. Nah, inilah doa daripada Eliezer, ya. Dan doa ini seringkali diadopsi oleh banyak orang percaya, ya. Eliezer berdoa begini, sore ini banyak perempuan-perempuan yang akan datang ke sumber ini, ya. Dan harus Anda ketahui sumbernya itu tidak selevel dengan tanah. Oke, sumbernya itu masih turun lagi. Ya, bisa 10 meter, bisa 100 meter, ya. Jadi posisi sumber air itu di bawah. Kemudian dia naik, ada yang dipanggul di sini, ada yang dipanggul di kepala. Dia naik ke atas. Naik ke atas ketemu sama Eliezer, dia minta air. Ya. Kemudian Eliezer minta kepada Tuhan, ya, bila mana nanti perempuan-perempuan yang dimintain air itu, dia memberikan
air kepada Eliezer, kemudian ditambahkan, oke, unta-untamu juga akan aku beri minum. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ya. Karena apa? Dia turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian nanti dia naik lagi. Oh, haleluya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah, ya. Jadi inilah negosiasi antara Eliezer dengan Tuhan. Kalau ada perempuan yang begini, nah aku tahu dialah orangnya, ya. Saya pernah pergi ke sumur Yakub, sumur yang dibuat oleh Yakub itu di daerah Nablus. Saya ke sana dari jalan raya turun itu kira-kira sekitar 15 sampai 20 meter turun. Habis itu masih turun lagi kira-kira sekitar 4 meteran. Habis itu ada sumur, dalamnya sumur itu kira-kira 40-an meter lagi. Bayangkan, ya. Di daerah sana berbeda dengan negara kita ini, ya. Sumber-sumber air tidak terlampau dalam, ya. It's okay. Ini adalah negosiasi yang dikemukakan oleh Eliezer sehubungan dengan misi yang Abraham tuannya berikan. Lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Terus, Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. terus. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ya, lanjut. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Lanjut lagi. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ini ya, stop dulu. Nah, rupa-rupanya Ribkah inilah yang memenuhi persyaratan. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa Eliezer tidak puas. Ya, dia masih mengetesnya sekali lagi. Kita lihat ayat yang berikutnya. Kejadian 24 ayat ke-20, demikianlah firman Tuhan. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Terus. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Iya, stop dulu. Nah, supaya Anda paham, unta itu kalau minum bukan cuma 10 liter, bukan 20 liter. Nah, unta ini memang binatang khusus untuk perjalanan jauh di padang pasir. Jadi minumnya bukan cuma 10-20 liter. Kalau Anda dan saya sekali minum kira-kira 200 mili atau 300 mili, habis itu rasanya kenyang, ya. Unta enggak. Satu unta, kalau saya tidak salah membacanya, satu unta itu bisa minum sampai ratusan liter. Bisa 200 liter. Oh, haleluya. Buyung yang dibawa oleh Ribkah itu kira-kira sekitar 20 liter. Kalau 200 liter jadi berapa? 10 kali naik turun. 20 kali turun naik. Turun naik. Oh, haleluya. Satu unta. Tadi kita baca berapa unta yang dibawa? Ayatnya yang ke 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor
dari unta-untanya 10 ekor. Kalau satu ekor itu 200 liter, berarti berapa? 2000 liter. Wow. Bukan pekerjaan yang ringan, ya. Bayangkan. Dari situ Eliezer bisa membaca bahwa Ribkah ini karakternya amat sangat baik, ya. Tetapi sekali lagi Eliezer belum puas. Kita lihat selanjutnya. Kejadian 24 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Oke, stop dulu. Ayat 21 tadi berkata, dan orang itu Eliezer mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ini yang menarik, ya. Kata mengamat-ngamati itu diterjemahkan dari kata sa'ah, artinya Eliezer ini memandang cukup lama dengan penuh perhatian. Mengamat-ngamati itu seperti itu. Dia memandang dengan diam. Kemudian dikatakan dengan berdiam diri, ya. Haras. Haras itu artinya menulikan diri. Dia nggak mau dengar yang lain, dan dia konsentrasi dengan penuh. Dia mengamati yang namanya Ribkah tadi. Dia perhatikan dengan seksama, dan dia membuka hati untuk bila mana Tuhan berbicara kepada dia. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Eliezer setelah Eliezer mantap. Kemudian ayat 22 tadi dikatakan, setelah unta-unta itu puas minum. Apa artinya puas minum? Berarti si unta ini tidak mau minum lagi. Udah sangat kenyang, ya. 200 liter itu tergantung, ya. Kalau untanya cukup besar, dia kurang dari 200 liter. Oke, ini diambil rata-rata perhitungan saja. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya. Ini anting-anting yang bisa ditaruh di telinga, juga bisa ditaruh di hidung, ya. Setengah shikal itu berapa? Setengah shikal itu kira-kira 5,7 gram, ya. Hampir 6 gram. Kemudian dikatakan diberikan juga sepasang gelang tangan yang 10 shikal. Gelang tangan 10 shikal berarti 114 gram. Oh, supaya Anda tahu, cincin itu biasanya kalau cincin laki-laki, ya, dengan batu gede begitu, itu kira-kira sekitar 5-10 gram, ya. Cukup berat sih. Ini dikatakan gelang, sepasang gelang kiri dan kanan 114 gram. Jadi yang satu 57 gram, yang satu 57 gram. Cukup berat, ya. Oh, haleluya. Lanjut lagi. Kejadian 24 ayat ke-23, demikianlah firman Tuhan. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ya, lanjut. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan.
Terus 27. serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Oh, haleluya. Disinilah yang menarik, dikatakan bahwa kemudian Ribkah itu diinterview sama yang namanya Eliezer, ya. Ditanyakan, apakah orang tuamu ada di rumah, ya? Dan adakah tempat bermalam bagi kami? Setelah itu Ribkah menjawab, semuanya ada. Dan yang menarik adalah ayat yang ke-26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Berlututlah Eliezer hamba Abraham itu, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Oh, haleluya. Anda bisa bayangkan berapa tahun Eliezer ini ikut Abraham, sehingga sekian lama Eliezer ini mengikuti Abraham, dia dapat menyerap kepercayaan Tuannya yang dia ikuti. Dikatakan tadi di dalam Kejadian 24 ayat kedua, dikatakan Eliezer ini adalah hamba Abraham yang paling senior, paling tua, paling lama ikut Abraham. Dia ngerti persis tuannya itu. Oh, puji Tuhan. Dengan lamanya Eliezer ikut Abraham, dia pun dapat mengenal Tuhan yang disembah oleh Abraham. Oh, puji Tuhan. Oke, lanjut lagi. Kejadian 24 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribkah mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Stop dulu. Kalau Anda mendengar nama Laban di sini, ya, Laban inilah nanti yang menjadi mertuanya Yakub. Karena Laban ini mempunyai anak perempuan yang bernama Lea dan Rachel. Ya, lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribkah saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Iya, Laban melihat emas yang diterima oleh Ribkah, ya, anting-anting dan gelangnya. Maka si Laban, ya, bukan si Laban orang dari Tapanuli, ya, ini Laban, ya. Nah, pergilah Laban itu mencari dan menemui Eliezer itu. Dia pengen tahu bahwa adiknya Ribkah telah diberikan hadiah yang begitu banyak. Oh, haleluya. Ayo lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk untamu. Ya, lanjut lagi. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana untuk unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Oke. Nah, Eliezer adalah orang yang bertanggung jawab. Ya.
Dia dikasih makanan, pasti makanan yang berlimpah dan enak. Tapi Eliezer tidak mau menjamah itu makanan. Dia katakan, aku mempunyai misi. Misi ini harus aku sampaikan. Sebelum aku menyampaikan, aku tidak mau menjamah itu makanan. Ini sikap hati yang luar biasa. Ya. Oke, lanjut lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-34, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadikan dia kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Terus. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Terus. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Ya, lanjut. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Terus. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Haleluya. Nah, dijelaskan oleh Abraham bahwa sumpah itu lepas tatkala Eliezer sampai ke rumah kerabat Abraham. Dan kerabatnya tidak memberikan anak perempuannya untuk Iskak. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Eliezer ini, yang ikut Abraham cukup lama dan dia orang yang paling lama. Dia mengenal Tuhan yang disembahnya Abraham, dan dia tahu persis bahwa Abraham memiliki anak, Sarah memiliki anak setelah keduanya amat sangat tua. Ya. Abraham 100 dan Sarah 90. Dan belum ada orang yang dapat melahirkan seumuran itu. Ya. Barulah Sarah. Pasti peristiwa itu menjadi gempar, membuat hamba-hamba Abraham itu mendiskusikannya. Ya. Dan sekarang Eliezer diangkat sebagai dutanya Abraham untuk meminang Ribkah untuk dinikahkan dengan Iskak. Lanjut lagi, silakan. Kejadian 24 ayat yang ke-42, demikianlah firman Tuhan. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Terus. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Lanjut. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ya, lanjut. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan untuk unta-unta juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Iya, 47. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya.
Lanjut. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Oh, haleluya. Ya, ini cerita yang menarik, ya, pengalaman-pengalaman iman dari Eliezer yang harus kita pelajari, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. 49, silakan. Kejadian 24 ayat yang ke-49, demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lanjut. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Ya, lanjut. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Iya, 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Iya. Ini yang dikerjakan oleh Eliezer. Setiap keberhasilan, maka dia langsung sujud menyembah Tuhannya Abraham. Ya. Oh, haleluya. Ayat 53. Kejadian 24 ayat yang ke-53, demikianlah firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Terus, Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. iya. Oh, puji Tuhan. Misi yang diberikan oleh Abraham kepada Eliezer berhasil. Barulah Eliezer mau makan dan minum. Oke, bagaimana dengan Anda dan saya? Ya, apakah kita akan berdoa seperti doanya Eliezer? Oke, saya akan mengupas sedikit. Saya ajak Anda untuk membaca Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, ya. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, atau memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, haleluya. Ya, kita sudah pernah mempelajari topik ini, tapi saya akan ulang lagi. Di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 tidak ada permintaan untuk meminta Roh Kudus. Jadi bukan doa minta supaya kepenuhan Roh Kudus, bukan itu. Minta apa saja. Dan kuncinya di dalam ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta apa saja dan Roh Kudus akan diberikan. Apa ini maksudnya? Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan damai, ya. Kehadiran Roh Kudus selalu disertai dengan rasa damai. Artinya setiap kali kita meminta sesuatu dan kita mendapatkan rasa damai itu, nah, apa yang Anda minta itu akan diberikan. Nah, kita akan melihat dua ayat lagi. 2
2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Roh Kudus diberikan kepada kita karena sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Satu lagi, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Nah, saya berharap sekarang kita mulai mengerti, ya. Kalau Anda mau berdoa seperti yang Eliezer tadi katakan, silakan. Tetapi kalau Anda mau mengikuti yang Lukas 11, katakan, mintalah apa saja dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Ya. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, jangan minta tanda di luar badan kita. Ya. Ada orang yang mempunyai, saya mendengar cerita anak-anak muda, ya, dia berdoa, Tuhan, ini cowoknya, Tuhan, kalau cewek itu jodoh saya, hari ini sore nanti saya mau lewat depan rumahnya, dan kalau dia pakai baju putih, berarti dia jodoh saya. Ada yang berdoa seperti itu, ya kan? Nah, sementara yang kita baca tadi, Anda diajarin lebih lagi. Tuhan, apakah si A itu jodoh saya? Anda diam. Anda tunggu seperti Eliezer tadi, mengamati Ribkah. Ya. Tatkala setelah kamu berdoa dan kamu mendapatkan damai, itulah jodoh. Ya kan? Karena tidak ada orang lain, tidak ada roh-roh jahat yang bisa memberikan damai kepada kita. Damai itu monopoli produksinya surga. Ya. Karya Roh Kudus itu damai. Setan gak bisa kasih damai. Tapi kalau Anda minta, kalau dia jodoh saya mau lewat depan rumahnya. Kalau bajunya putih, dia jodoh saya. Oh, itu sangat resiko, ya. Nah, kita boleh meminta tanda, tapi tanda itu dari Tuhan. Tandanya adalah damai. Oke, saya berharap mulai hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi. Ya, inilah yang dikerjakan Eliezer, ya, hambanya Abraham. Dan dia bisa seperti ini karena dia mengikuti Abraham sudah cukup lama. Ya, dikatakan dia adalah hambanya yang paling senior, yang paling tua. Oh, haleluya. Ya, saya berharap apa yang kita dengar ini akan memberikan wawasan berpikir yang baru lagi. Ya. Eliezer berhasil mendapatkan jodoh untuk Iskak, anak tuannya. Ya. Dan saya berharap Anda juga mengerti Roh Kudus tetap akan diberikan kepada Anda sebagai jawaban. Ya. Seringkali saya ditanya, Pak, saya sudah dapat kok, saya sudah berdoa kok tidak dapat jawaban. Oke, doamu gimana? Tuhan, saya mau bertanya, jodoh saya ini atau ini. Sementara Tuhan membocorkan jawabannya itu Tuhan akan memberikan damai. Ya kan? Kalau Anda tanya Tuhan, jodoh saya ini atau ini, dan Anda dapat damai, bingung nggak? Bingung.
Mestinya bertanya, Tuhan apakah dia jodoh saya? Dan tunggu beberapa waktu. Tidak damai. Kita tanya, apakah yang ini? Tunggu, tidak damai. Besok diulang. Ya, sampai Anda mendapatkan damai itu. Ya, ini teknik bagaimana kita bertanya. Oke, kita akan akhiri. Saya akan berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran yang kami dengar. Kami belajar dari Eliezer. Setiap kali dia mendapatkan keberhasilan, dia terus selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami juga mendapatkan kebenaran, yaitu Lukas 11 ayat 9-13. Engkau akan memberikan Roh Kudus, memberikan damai itu. Aku berdoa ya Tuhan, tatkala jemaat-Mu bertanya kepadamu, dan jawablah seperti yang telah Tuhan firmankan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami punya iman yang sama dan kami percaya Engkau sedang bersama kami sekarang. Dan aku percaya Engkau sedang memberkatinya dan berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Saudara-saudara, mari kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita percaya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya, penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, hal-hal yang membuat aku celaka, itu pun sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kegagalan. Kami percaya, kami terima janji Tuhan ini. Posisi kami sekarang, kami ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kami. Dan Kau berjanji, mintalah apa saja dan semua akan diberikan. Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Kami terima janji-Mu itu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas Roma 5 ayat 9. Kami mengambil darah-Mu, darah-Mu yang membenarkan kami.
Dan darah itu kami taruh di tubuh kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau telah membenarkan seluruh tubuh kami, sehingga penyakit apapun tidak boleh masuk ke dalam tubuh kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya, Engkau berkata, Engkau pasti membebaskan kami dari murka-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, kami terima. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri dan kita akan lanjut dalam doa-doa syafaat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kau izinkan kami bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ingatlah Tuhan, ada darah-Mu di dalam kehidupan mereka. Ada tubuh dan darah-Mu di dalam hidup mereka. Izinkan mereka menikmati fasilitas yang telah Tuhan berikan, yaitu tinggal di dalam hidup kekal. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini ke depan, mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang telah Tuhan berikan itu. Kami juga terus berdoa supaya jemaat-jemaat yang bergabung di gereja-Mu, terutama PLC yang di Melbourne, Zoe yang di Pasadena, Bandung, Zoe yang di Citra Raya Cikupa, Tuhan izinkan mereka semuanya mengalami janji-janji Tuhan. Jalan keluar yang mereka perlukan, mereka mendapatkannya. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Dan mulai hari ini ke depan, kami katakan Tuhan, proteksi darah-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para menko, pejabat tinggi selevel dengan para menteri. Kami terus berdoa, jauhkan mereka dari gangguan dan korupsi. Jauhkan mereka Tuhan supaya mereka boleh mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Dan kami juga terus mendukung doa pemerintahan kami, agar pemerintahan kami dapat mewujudkan apa yang dijanjikannya. Dan pemerintah kami ini, mereka boleh menjalankan dengan bersih, tidak korupsi. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pemerintah kami juga dapat mengambil keputusan-keputusan untuk menghidupkan perekonomian ini. Keputusan-keputusan untuk melawan virus corona ini. Kami percaya Tuhanku, dan kami mintakan darah Yesus untuk seluruh bangsa kami tanpa kecuali, dari Sabang sampai Merauke. Mereka mendapat proteksi yang dari Tuhan, karena kami tahu ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan, yang boleh digunakan oleh siapapun yang mempercayainya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari jemaat-jemaat Tuhan ini. Semuanya diproteksi dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami akan selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang aku minta Tuhan, darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang diangkat. Dan aku katakan, darah-Mu itu menjadi tanda untuk mereka, bahwa ada darah Yesus, tanda menjadi milik Yesus. Maka tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi yang akan mencelakai mereka. Itu adalah janji-Mu. Dan mulai sekarang aku katakan, tangan-tangan mereka adalah tangan-tangan yang diberkati. Mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan yang dikerjakan tidak ada yang rusak. Tatkala mereka mendoakan orang sakit, terjadi kesembuhan. Semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan turun ke atas orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang ada darah
penebusan Yesus dalam hidup mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali. God bless you. Sekali lagi naikkan syukur. Hanya bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.